teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga kalian sehat-sehat terus ya dan jaga kesehatan karena musimnya lagi nggak tentu nih teman-teman. Terus aku juga mau berterima kasih buat kalian yang udah subscribe channel YouTube aku. Aku tuh jadi semangat bikin konten teman-teman. Ini aku punya bahan-bahan yang masih ada di kulkas aku untuk aku bikin sarapan dan mereka juga lagi nunggu tuh untuk sarapan pagi ini. Aku masak dulu air untuk nanti aku bikin kembang kol gitu. Nah, kembang kolnya ini akan aku tumis-tumis aja teman-teman, tapi sebelumnya aku rebus dulu ya. Dan di dalam air itu udah aku masukin garam sedikit supaya kalau misalkan ada ulat-ulat kecil-kecil gitu ya, itu pada keluar gitu ulat-ulatnya. Jadi aku rebus sebentar ini kembang kolnya, baru nanti aku akan tumis. Terus untuk aku dan suami aku, kita tuh sukanya simpel-simpel aja buat sarapan. Jadi aku bikin telur dadar dengan 2 telur teman-teman, tapi nanti aku akan tambahin di sini tomat dan juga irisan bawang merah. Nah, ini telurnya akan aku kocok dulu ya, teman-teman. 2 telur dan aku tambahin sama sedikit aja garam, terus juga sama lada putih. Dan memang bahan di rumah aku tuh lagi habis banget. Aku tuh nggak sempet beli dulu gitu ya. Jadi ya udah nggak apa-apa, aku nggak pakai kaldu jamur. Biasanya tuh aku selalu pakai kaldu jamur dan saus tiram buat kocokan di telur dadar. Di sini aku tambahin juga sama tomat. Ini aku punya 1 butir tomat, tapi nggak aku pakai semua ya teman-teman. Aku cuma pakai sekitar seperempat aja. Aku rebus dulu dan juga aku buang biji-biji tomat ini supaya lebih enak nanti kalau dimakan. Kurang lebih jadinya kayak gini dan aku potong-potong jadi kayak gini teman-teman. Terus aku langsung masukin aja ke kocokan telur yang tadi aku udah bikin sebelumnya. Nah, setelah aku campurin ke dalam kocokan telur, ini langsung aku kocok lepas aja ya teman-teman, supaya semuanya itu nyatu gitu, nanti tinggal digoreng. Kalau kalian gimana teman-teman? Biasanya kalau sarapan itu kalian masak apa? Kalau aku simpel-simpel aja sih, yang ada aja di rumah aku masak. Terus aku tambahin juga nggak lupa cabai rawit yang tadi udah aku potong-potong supaya lebih pedes-pedes dikit gitu ya, walaupun sarapan tapi nggak apa-apa kayak rasa lebih pedes-pedes dikit. Ini sih nggak akan aku makan sih cabai rawitnya. Ini aku langsung aja masukin minyak ke dalam kuali aku. Ini minyak aku tuh masih bagus ya teman-teman karena masih baru sekali pakai jadi masih bagus banget. Langsung aku masukin ke dalam kuali, tunggu panas sedikit, aku puter-puter. Setelah minyaknya udah panas, langsung aja aku masukin telur yang tadi udah aku kocok, tapi aku tuh kelupaan satu bahan yang udah aku iris tadi teman-teman, yaitu bawang merah. Jadi bawang merahnya ini langsung aja aku taburin di telur yang udah aku masukin ke dalam kuali aku teman-teman. Kayak gini, menurut aku telur dadar itu pakai bawang merah enak gitu loh jadinya. Kayak lebih kaya cita rasanya gitu ya teman-teman. Ini sambil nungguin telur dadar, aku mau siapin untuk kembang kol yang tadi udah aku rebus sebelumnya. Jadi aku tirisin dulu teman-teman, terus aku diemin dulu sambil nunggu kuali yang bekas si telur dadar ini mateng supaya aku tuh nggak capek-capek ganti-ganti peralatan masak banyak-banyak gitu teman-teman. Jadi aku masak dulu si telur, baru habis itu aku pakai buat bikin tumisan kembang kol. Nah ini dia jadinya kayak gini teman-teman, menarik banget kan. Nah setelah itu aku langsung tumis bawang putih dan juga bawang merah untuk bikin tumisan si kembang kol tadi teman-teman. Kalau bawang putih udah wangi, lanjut aku masukin si bawang merah ya teman-teman. Sampai wanginya itu dua-duanya keluar, baru nanti aku akan masukin si kembang kolnya. Nah teman-teman, ini kembang kolnya udah siap untuk aku tumis-tumis. Begitu bawang merah dan bawang putihnya udah wangi, langsung aku masukin kembang kol yang tadi udah aku rebus dulu ya teman-teman. Terus aku tambahin air agak banyakan dikit supaya ada kuah-kuahnya gitu loh pas anak-anak makan. Jadi mereka tuh makannya juga nggak terlalu yang seret-seret banget gitu ya teman-teman. Aku tambahin lagi air, terus siap-siap aku bumbuin dengan saus tiram aku yang udah habis banget itu ya. Terus juga minyak ikan gak lupa, dan aku kasih garam sedikit, terus lada sedikit, dan juga sama gulanya sedikit ya teman-teman. Terus aku diemin sebentar supaya agak sedikit layu lagi kembang kolnya biar lebih enak dan gak keras gitu loh pada saat dimakan sama anak-anak.
Nah, ini udah siap-siap mau aku angkat ya teman-teman, karena udah cukup teksturnya buat dimakan sama anak-anak. Langsung aja aku angkat dan aku taruh di piring saji ya teman-teman. Setelah itu, kuali yang tadi aku pakai itu aku masukin lagi minyak untuk goreng ikan. Karena aku masih punya 2 potong ikan, jadi ini akan aku goreng untuk anak-anak aja ya teman-teman. Nah, kalau aku masak ikan ya teman-teman, aku tuh takut banget sama minyak yang suka meletok-meletok. Jadi pasti akan aku tutup dulu sambil nungguin ikannya mateng. Dan aku sambil nungguin ikan mateng, aku harus cuci piring yang ada dulu supaya nggak terlalu numpuk nih teman-teman. Kalau habis masak tuh biasanya paling males beberesnya dan cuci piring. Karena aku tuh tahu banget teman-teman, kelemahan aku itu kalau udah lihat cucian piring banyak, itu pasti rasa males aku tuh langsung muncul untuk beres-beres. Dan bukan cuma beres-beres piring, tapi beres-beres yang lain juga tuh aku jadinya males gitu kalau lihat cucian piring itu udah banyak. Ya itulah kelemahan aku, makanya sambil nungguin ikan ini mateng, aku bersihin dan rapiin semua cucian piring aku lap-lap semua wastafel aku dan, meja dapur aku supaya nggak ada lagi nih rasa males yang akan menghantui aku, teman-teman. Dan setelah aku beres-beres wastafel, inilah sarapan kita pagi ini teman-teman. Cukuplah ya untuk sarapan. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan juga di-komen. Sampai jumpa di video berikutnya. See you, bye-bye.